Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Apa kabar Ibu nih? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelum kita coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita. Baik, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang saya ingin tanyakan pada Bapak, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee saya nanti bisa menggali solusi atas masalahnya atau menemukan langkah-langkah terbaik yang dia bisa ambil untuk mengatasi masalah yang ada di sekolahnya. Ya, demikian dulu ya Pak pra-observasinya. Silakan Bapak melanjutkan kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Begini Bu, saya dengar-dengar Ibu Nyoman ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diceritakan. Betul Pak Taufik, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Apa yang mau disampaikan ini? Begini Pak Taufik, ada rekan-rekan saya di sekolah, teman saya di sekolah itu yang saya perhatikan selama ini dari tahun ke tahun itu belum bisa mengadakan suatu perubahan, terutama dalam pembelajaran di dalam kelas. Oh ya begitu ya, sekitar 10-15 menit kita akan membahas itu. Jadi berarti Ibu punya masalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru dan rata-rata guru di sekolah lah yang kurang bervariasi. Iya betul Pak, terkait dengan permasalahan guru-guru di sekolah saya, di sekolah kita yang kurang sekali dalam metode pembelajarannya, selalu menggunakan metode ceramah, jadinya kurang inovatif dalam penggunaan IT. Padahal kita tahu sekarang sudah masuk ke era digital. Baiklah, jadi dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Nyoman dapatkan? Dari percakapan kali ini saya kepingin bisa dalam pembelajaran di kelas itu bisa berubah, maksudnya bisa mengalami perubahan dari yang selama ini dari metode ceramah, mungkin bisa lebih variatif. Jadi Ibu Nyoman harapkan adalah adanya perubahan. Kira-kira secara rinci perubahan apa yang diinginkan Ibu Nyoman? Perubahan saya inginkan adalah supaya pembelajaran di dalam kelas itu tidak menggunakan pembelajaran ceramah terus, bisa lebih variasi dalam memberikan metode pembelajaran, mungkin dalam model pembelajaran seperti itu. Jadi apa yang dijelaskan sama Ibu Nyoman tadi kira-kira itu adalah realita atau idealnya seperti itu Ibu ya? Iya. Jadi kalau kita menilai kondisi ideal itu nilai 10, maka di sekolah Ibu kira-kira level berapa kalau kita kaitkan, kalau kita gunakan interval nilai dari 1 sampai 10? Kalau bisa dan mungkin memang karena banyaknya
guru yang masih monoton dalam pemberian materi, saya nggak berani ngambil skala yang besar. Pak Taufik, mungkin saya ngambil skala kecil aja dulu, yaitu skala 5. Oh ya. Jadi dari level 5 ini atau skala 5 ini kira-kira Ibu mau tingkatkan ke level yang berapa Ibu? Dari yang saya lihat di kelas saya, di sekolah saya Pak Taufik, banyak sih guru-guru muda yang memang seharusnya tahu IT, tetapi belum bisa memanfaatkan pakai metode IT, masih menggunakan ceramah. Saya kepingin sekali supaya ada perubahan, saya menggunakan supaya mereka tuh bisa ke level 8, karena memang banyak guru-guru yang muda. Oh ya, jadi untuk mencapai level itu atau level 8 ini kira-kira apa yang Ibu Nyoman bisa lakukan di sini? Untuk pertama mungkin saya bisa melakukan monitoring atau pendampingan terhadap guru-guru teman sejawat, dibantu oleh kepala sekolah, mengadakan pendampingan kepada guru-guru yang mungkin bisa membantu. Selain mentoring, ada lagi nggak solusi yang lain atau cara lain? Mungkin saya bisa mengadakan atau meminta bantuan kepala sekolah untuk mengadakan workshop di sekolah. Terus minta bantuan kepada rekan-rekan guru yang mungkin pernah melakukan metode penggunaan IT seperti Canva, PowerPoint dan sebagainya. Jadinya guru-guru yang memang sudah kompeten dalam penggunaan IT. Oh ya, dari beberapa rencana penyelesaian oleh Ibu tadi, kira-kira yang paling gampang atau paling yang bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini kira-kira apa Ibu? Dalam waktu dekat ini mungkin rencana yang paling cepat saya lakukan, karena di lingkungan sekolah dulu kalau memanggil pengawas untuk workshop mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadinya kira-kira mungkin saya menggunakan pendampingan individu dulu kepada teman-teman sejawat, dibantu oleh rekan-rekan guru dulu yang memang sudah mengerti penggunaan IT. Oh ya, jadi kegiatan pendampingan ini kira-kira butuh support ataupun dukungan sekolah atau rekan sejawat, kira-kira perlu nggak? Tetap perlu, karena kita perlu melakukan kolaborasi sama teman-teman sejawat, apalagi kita membutuhkan guru-guru yang memang sudah mengerti penggunaan IT, penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Canva, seperti PowerPoint dan sebagainya. Pasti kita membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat itu, Pak. Jadi artinya Ibu akan melaksanakan pendampingan atau mentoring dengan cara kolaborasi dengan guru-guru lain di sekolah Ibu. Kira-kira kapan waktunya yang bisa Ibu laksanakan masalah ini? Kalau saya lihat KBM ini sudah mulai berlangsung, Pak ya, karena lebih cepat saya anggap lebih baik, karena memang kita membutuhkan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang variatif supaya anak-anak tidak jenuh di dalam kelas. Jadi penggunaan media IT seperti PowerPoint, seperti Canva, seperti YouTube juga bisa, Pak. Mungkin itu lebih bagus untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Oke, baiklah Ibu, luar biasa semangatnya Ibu Nyoman ini. Ya. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu Nyoman telah dapatkan dari proses yang kita lalui tadi? Alhamdulillah Pak Taufik ya, saya sudah agak lega, karena memang permasalahan saya selama ini yang saya lihat dari kondisi sekolah ini yang memang gurunya rata-rata itu menggunakan metode ceramah saja, terus penggunaan IT itu tidak diselingkan, jadinya pembelajaran kurang begitu menyenangkan bagi siswa kurang fokus dan sebagainya. Saya merasa sangat lega dan alhamdulillah Pak Taufik, sekarang saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Jadi sudah mendapatkan gambaran bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya. Saya tunggu kabarnya nanti setelah melakukan mentoring. Iya. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan. Saya tunggu actionnya Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Taufik.
Oke, sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol kembali setelah kegiatan. Terima kasih Pak nantinya. Taufik sudah meluangkan waktu buat saya bercerita, buat saya sharing, dan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi Pak Taufik, saya minta maaf sudah mengganggu waktu Pak Taufik, dan Pak Taufik meluangkan waktu buat saya Ya, bercerita. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu kabarnya Ya, gimana nih? Alhamdulillah baik ya Pak. Pak Taufik tadi telah melakukan coaching ya dengan Bu Nyoman. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya telah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan dia menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya di sekolah. Ya, oke Pak Taufik ya, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Pak Taufik juga tadi berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Nyoman sehingga Bu Nyoman itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik dari yang sekarang, Bu. Ya gitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita. Pada coaching kali ini, saya akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, saya ingin tanyakan kepada Ibu yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi ini, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Dari kompetensi yang ada secara spesifik yang dapat saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, indikator ketercapaian yang bagaimana dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya kepingin coach saya itu dapat menyampaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya Bu ya. Jadi demikian dulu pra observasi yang kita lakukan. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum Bu Nyoman. Waalaikumsalam Ibu Yanti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nyoman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Yanti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu. Ya. Kita punya waktu singkat aja nih Bu Yanti ya. Iya. Saya ada
kesibukan di luar ya. Saya punya waktu cuma 10 sampai 15 menit saja. Bu Yanti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya. Apa yang kira-kira nih Bu Yanti ingin sampaikan? Ya begini Bu, saya perhatikan di sekolah saya itu dari tahun ke tahun rekan-rekan guru di sekolah saya itu selalu masih mengajar dengan menggunakan hanya satu metode saja, yaitu metode ceramah. Padahal kan perkembangan IT ini sudah sangat pesat, sudah sangat maju sekali. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif, Bu. Ya. Berarti yang Ibu sampaikan ini adalah pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah yang kurang bervariatif ya? Iya Bu, karena hanya masih mengandalkan metode konvensional saja, hanya metode ceramah saja. Dari percakapan kita ini Bu ya, kalau saya boleh tahu, apa sih yang Ibu inginkan atau ingin dapatkan? Ya, dari percakapan kita ini saya menginginkan adanya perubahan di sekolah saya, Bu, terutama dalam hal pemberian proses belajar mengajar di kelas, terutama pada pemberian materi oleh guru-gurunya. Berarti yang Ibu harapkan adalah menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya di dalam sekolah Ibu. Iya. Nah, jadi Ibu Yanti berharap adanya perubahan ya, kira-kira mengharapkan adanya perubahan. Perubahan seperti apa nih Bu yang Ibu inginkan? Ya, misalnya pada proses belajar mengajar di kelas itu guru-guru bisa menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif lagi. Misal karena aplikasi-aplikasi pembelajaran ini sudah banyak Bu, misal seperti ada Canva, bisa juga kalau hanya sekedar menggunakan slide-slide PowerPoint itu kan lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Nah, dari yang Ibu sampaikan itu inginkan ada perubahan, inginkan adanya metode yang bervariatif. Nah, kalau keadaan itu nih saya bayangkan, saya taruh di posisi skala 10 tuh yang idealnya. Kira-kira di posisi apa nih sekarang keadaan sekolah Ibu? Ya, mungkin masih di level 6 ya Bu, mengingat memang guru-guru di sekolah saya itu guru-guru muda semua, tapi mereka itu belum berkeinginan untuk mau merubah cara mengajarnya menjadi lebih menarik seperti itu Bu. Berarti di posisi level 6 ya Bu ya? Ya. Bagaimana nih kalau bisa ditingkatkan ke level berapa Bu? Ya, mungkin bisa ditingkatkan ke level 9 Bu ya, karena mengingat di sekolah itu guru-guru muda semua, otomatis mereka banyak yang menguasai IT, tapi itulah masalahnya Bu, mereka kurang bervariatif. Apa nih yang Ibu dapat lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah Ibu? Oke, yang ingin saya lakukan itu dengan proses mentoring atau semacam pendampingan individu secara bergantian. Tadi Ibu sebutkan mentoring ya, ada lagi usaha yang lain mungkin Bu? Ya, mungkin selain mentoring itu ada diadakan workshop atau pelatihan-pelatihan begitu Bu ya. Dari kedua usaha yang Ibu lakukan itu kira-kira nih Bu ya, Iya. mana nih usaha yang lebih cepat untuk mengadakan suatu perubahan itu? Ya, menurut saya sih mentoring ya Bu ya, karena kalau workshop atau pelatihan itu pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan juga pasti kita akan membutuhkan biaya juga, dan kita juga pasti akan mengundang narasumber dari luar yang lebih berkompeten dalam hal tersebut. Bagus sekali, saya rasa ya rencana Ibu nih. Kira-kira nih Bu ya, ada nggak teman-teman yang Ibu bisa membantu Ibu gitu dalam mengadakan suatu perubahan ini Bu? Ya, alhamdulillah ada Bu ya.
di sekolah saya akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya yang memang ahli di bidang IT dan yang menggunakan metode-metode pembelajaran yang sudah bervariatif. Berarti Ibu mau menggunakan metode mentoring ya, untuk kegiatan pertama, perubahan pertama, karena memang lebih singkat dibandingkan memanggil pengawas dan sebagainya ya, lebih singkat nih. Kira-kira nih Bu, kalau boleh tahu nih, kapan nih kira-kira Ibu dapat lakukan ini? Rencananya nih? Rencananya sih secepatnya Bu ya, karena kita tahu sendiri kan pada saat ini proses pembelajaran sudah berjalan juga. Jadi untuk mengantisipasi supaya adanya perubahan atau lebih cepat berubah itu kita melakukannya itu dengan secepatnya Bu. Bagus sekali Bu ya, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Ya Bu, saya tunggu rencana aksinya Ibu ke depannya, dan saya tunggu bagaimana sih komitmen Ibu nanti setelah melakukan perubahan ke depannya. Apakah ada perubahan seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu. Sekarang ini nih Bu, setelah Ibu bercerita nih, boleh saya tahu mungkin ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap ini? Ya, alhamdulillah Bu ya, perasaan saya itu agak lega karena saya sudah tahu bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah itu, terutama dalam hal proses belajar mengajar atau pemberian metode yang lebih bervariatif, yaitu dengan cara adanya dengan cara mentoring ini, dan juga dibantu oleh guru-guru yang lebih berkompeten di bidangnya. Masya Allah, sangat bagus sekali ya pemikirannya Ibu, mau mengadakan suatu perubahan di sekolah Ibu dan sebagainya. Saya tunggu Ibu ya aksi-aksinya berikutnya, dan saya tunggu komitmen Ibu ke kedepannya seperti apa. Mungkin sampai di sini aja mungkin Bu, atau ada yang Ibu sampaikan lagi? Ya, mungkin sampai sini saja. Oh iya, terima kasih Bu Yanti ya, sudah bisa kita saling sharing, dan mudah-mudahan apa yang kita cakapkan ini mudah-mudahan dapat membuahkan hasil kepada Bu Yati, sehingga Bu Yati bisa mengadakan perubahan yang besar bagi sekolah Ibu. Iya, saya juga berterima kasih kepada Bu Nyoman karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Bu ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yati. Assalamualaikum Ibu Nyoman. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya. Begini Bu, setelah saya perhatikan tadi Ibu Nyoman telah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Pak Topi, setelah saya melakukan coaching dengan coach, saya alhamdulillah menggunakan alur cerita seperti tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab coach itu. Sudah bisa mengalami. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Nyoman telah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi, sehingga Ibu Nyoman bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian berikutnya saya mau tanyakan adalah, sebelum kita tutup ini, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi? Kompetensi yang mungkin saya ingin kembangkan, saya ingin lebih memahami coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang saya lakukan supaya lebih baik ke depannya. Jadi itu saja Ibu Nyoman ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Taufik. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, dengar-dengar Pak Taufik ini ada sesuatu ya yang ingin disampaikan. Ya, banyak Bu sebenarnya. Ya, oke, tapi kita tidak terlalu banyak waktu Pak ya, mungkin 10-15 menit kita ngobrol-ngobrolnya. Ya, apa yang ingin Bapak sampaikan? Banyak keluhan dari siswa, bosan belajar, moodnya rendah, karena ada beberapa guru atau banyak guru di sekolah kami yang masih mengajar dengan metode konvensional, tidak menggunakan metode-metode yang menggunakan media IT. Ya, jadi permasalahan Pak Taufik ini masih ada guru-guru yang belum terlalu bervariatif ya pada saat proses belajar mengajar. Ya, betul Bu. Ya, dari percakapan kita ini apa yang diinginkan oleh Pak Taufik? Saya ingin ada perubahan di sekolah saya. Siswa semakin mood belajarnya, semakin rajin dan bersemangat, kemudian nilai makin tinggi. Jadi Pak Taufik itu mengharapkan adanya perubahan ya Pak. Kira-kira apa perubahan yang ingin Pak Taufik lihat? Misalnya penyampaian dari guru-guru dengan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, kemudian menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi pembelajaran, atau dengan sekedar paling minimal mereka guru-guru ini menggunakan media YouTube mungkin, atau menggunakan PowerPoint. Kebetulan di sekolah juga kan banyak LCD lagi di sekolah, bisa digunakan oleh guru-guru. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang bervariatif, menggunakan slide-slide PowerPoint itu merupakan kondisi yang sudah ideal ya Pak, dan itu bisa dikatakan sudah sampai level 10. Nah, kira-kira di sekolah Pak Taufik itu sudah berada di level berapa? Untuk sementara saya bisa menilai sekolah saya itu di level 6. Nah, di level 6 ya. Kira-kira mau ditingkatkan sampai level berapa Pak? Saya yakin bisa ditingkatkan sampai level 9. Sampai level 9 Pak ya. Apa usaha yang akan Pak Taufik lakukan sehingga bisa ditingkatkan sampai ke level 9 tersebut? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya. Misalnya mentoring, pendampingan guru-guru untuk biasa menggunakan metode yang lebih bagus. Ada tidak strategi-strategi lagi yang ingin Bapak lakukan atau rencanakan? Rencana saya itu selain mentoring, kita adakan pelatihan-pelatihan penggunaan media IT, Ya. kemudian bisa kegiatan workshop dengan komunitas belajar. Juga kami sebenarnya juga punya MGMP sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam metode mengajar. Jadi kita bisa rencanakan, bisa mengundang pengawas ataupun bisa saja mengajak komunitas-komunitas lain untuk bergabung. Baik, Pak Taufik tadi telah merencanakan beberapa kegiatan ya yang akan dilakukan. Nah, dari beberapa rencana kegiatan tersebut, menurut Bapak mana yang lebih cepat terrealisasi, Pak? Yang cepat dan gampang kita lakukan itu sebenarnya mentoring dulu. Ya. Karena mentoring kita tidak membutuhkan waktu yang banyak ataupun membutuhkan orang banyak. Cukup pendampingan secara langsung baik oleh guru-guru senior maupun guru-guru yang punya kemampuan di bidang IT. Nah, kegiatan mentoring ya Pak. Ya. Nah, dari kegiatan mentoring ini Pak Taufik membutuhkan support atau bagaimana? Ya, tentunya butuh support, Bu.
Jadi membutuhkan kerjasama rekan sejawat, kemudian tentunya kepala sekolah harus mensupport. Ya, kalau perlu dana bos lah. Nah, bagus ya kalau begitu. Ya, berarti Pak Taufik ini akan mengadakan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan rekan-rekan gurunya. Nah, kapan kira-kira akan terrealisasi ini atau akan direalisasikan, Kak? Dalam waktu dekat, Bu. Jadi insya Allah bisa hari Sabtu depan. Oh, Masya Allah, ide yang bagus sekali ya, Pak. Dari percakapan kita, apa yang Pak Taufik dapatkan? Saya dapatkan adalah saya bisa mendapatkan solusi bagi rekan-rekan saya, dan terutama bermanfaat bagi siswa dan sekolah saya. Ya, alhamdulillah Pak ya, udah ada gambaran bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Saya tunggu kabar-kabar dari Pak Taufik setelah melakukan proses mentoring ini. Semoga kegiatannya Bapak berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat, Pak ya. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Bapak tadi bisa terrealisasi. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya insya Allah setelah kegiatan saya akan menghadap Ibu dan melaporkan kegiatan yang setelah saya lakukan. Oke, bagus sekali Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu Bu. Ya.